Ibu semua, terima kasih hari ini sudah mau mengikuti hadir pertemuan kelompok kembali. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu-ibu semua sudah mempelajari modul ketiga tentang penanganan dan pencegahan stunting yang berjudul tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, yang mana pada pertemuan sebelumnya tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil sudah disampaikan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah pernah diajak membentuk kelompok, Bu ya. Pada pertemuan hari ini mungkin anggota kelompoknya bisa dilanjutkan saja, Bu ya, daripada membentuk kelompok kembali. Ini nanti tetap dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, itu ya. Jadi dari kelompok 1 dari kelompoknya Ibu Meti, ya. Yang dari kelompok 2 dari kelompoknya namanya siapa, Bu? Ibu Sri. Ibu Sri. Nah, untuk pembahasan atau apa yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok mungkin bisa ditulis soalnya di kertas yang saya bagikan. Ada alat tulisnya, pulpennya ada. Ditulis soalnya dulu, salah satu menulis soalnya dulu. Untuk kelompok 1 membahas informasi kehamilan, yang kelompok 1 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari, untuk yang kelompok kedua, yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online, seperti WhatsApp group, koran dan lain-lain. Berarti kebalikannya dari yang dibahas kelompok 1 tadi. Ya, kelompok 1 tadi dari pertemuan tatap muka, yang dikerjakan oleh kelompok 2 adalah dari media cetak dan online, mungkin termasuk media elektronik juga. Itu ya, mungkin bisa langsung dikerjakan bersama kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan, bisa mulai dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Baik Ibu-ibu, mengerjakannya sudah selesai apa belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 juga sudah? Baik, untuk selanjutnya mohon perwakilan dari masing-masing kelompok, mungkin dari kelompok 1 dulu, mohon untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dibahasakan yang agak keras, Bu ya. Yang menjelaskan siapa? Bu Sri? Ya. Silakan Ibu. Informasi dari kelas ibu hamil P2K atau pemeriksaan kehamilan, harus rutin minum tablet tambah darah, harus banyak makan makanan yang bergizi, harus banyak istirahat, misalnya tidur siang 1-2 jam. Tidur siangnya itu ya? Iya, tidur siang. Harus rutin memeriksakan kandungan. Sudah? Sudah. Berarti jawabannya ada berapa? 4. Ada 4 ya, mungkin bisa saya lihat. Baik, untuk yang selanjutnya dari jawaban dari kelompok 2. Informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WA Group, koran, dan lain-lain. Ibu hamil tidak boleh makan makanan yang masih mentah. Harus rutin memeriksakan kehamilan setiap bulan. Harus ikut senam ibu hamil. Tidak boleh kerja berat, nanti bisa menggugurkan janin. Ibu hamil sebaiknya makan hati ayam supaya lahir bibirnya merah. Betul ya, seperti itu ya? Ya. Sudah? Sudah. Jadi ada berapa jawaban? 5. Ada 5 dari kelompok 2. Mungkin bisa dikumpulkan hasil pengerjaannya. Baik Bu ya, untuk selanjutnya kita bahas bersama. Itu kira-kira Bu ya. Jadi informasi dari ibu-ibu tadi sebetulnya sudah cukup bagus, utamanya yang dari pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka itu berarti ibu-ibu itu langsung mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Misalkan dari petugas kesehatan, misalkan ibu sedang pemeriksaan kehamilan,
biasanya itu yang memberikan informasi itu siapa Bu? Bidan? Bidan biasanya ada Bu ya. Selain itu mungkin ketika pertemuan di posyandu mungkin ada kelas ibu hamil dan sebagainya, mungkin ada kader posyandu yang biasanya tetap ya dipandu oleh bidan desa masing-masing. Di sini tadi sudah disampaikan yang pertama adalah harus rutin minum tablet tambah darah. Dulu ketika ibu-ibu hamil rajin apa tidak minum tablet tambah darahnya? Dianjurkan satu hari berapa kali? Masih ingat? 1 kali. Tidak 2 kali, tidak 3 kali? 1 kali. 1 apa 2 kali? 1 kali ya. Jadi cukup 1 kali. Itu untuk tablet TTD. Terus yang kedua, harus banyak makan makanan yang bergizi. Maksudnya bergizi itu yang seperti apa, Bu? Ya, makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Mengandung 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Yang pertama adalah mengandung karbohidrat. Itu ya biasanya dari apa, Bu? Ya, dari kentang, beras, jagung itu ya, singkong itu kan termasuk. Terus yang kedua harus mengandung protein. Protein itu dari mana? telur, Dari lauk-lauk itu ya. Dari telur, mungkin daging, biji-bijian, kacang-kacangan itu mengandung protein. Terus yang ketiga harus mengandung mineral. Mineral itu dari sayur-sayuran, sayur-sayuran hijau. Terus yang keempat harus mengandung vitamin. Vitamin itu dari mana? Dari buah-buahan. Jadi semua buah-buahan itu mengandung vitamin. Yang paling bagus itu dan paling mudah ditemukan itu adalah pepaya. Pepaya atau pisang itu ya. Itu sangat bagus untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Terus yang terakhir mungkin bisa ditambahkan dengan susu. Jika memungkinkan. Sokol lekos beri nggih, sapi perah itu dimasak dewi. Kan banyak yang sekarang yang memelihara sapi perah. Terus yang selanjutnya harus banyak istirahat, misalnya tidur siang 1 sampai 2 jam. Jadi cukup istirahat ya. Banyak istirahat itu dengan cukup istirahat itu berbeda. Ini banyak istirahat kadang-kadang malah capek, turu gitu kan banyak. Gitu. Tapi kalau cukup istirahat mungkin 1 sampai 2 jam sudah cukup. Mungkin maksudnya seperti itu, tidur siangnya. Terus yang keempat harus rutin memeriksakan kandungan. Rutin itu dalam masa kandungan itu berapa bulan, Bu? 1 bulan. Tidak, maksudnya selama periode kandungan itu berapa bulan sampai melahirkan? 9 bulan. Ada yang lupa berapa bulan mengandungnya? Kan 9 bulan Bu ya. Dalam waktu 9 bulan ibu-ibu itu dianjurkan memeriksakan kandungan berapa kali? Apa setiap bulan atau bagaimana? Setiap bulan. Anjurannya setiap bulan, tapi sekurang-kurangnya adalah 4 kali selama masa kehamilan. Itu Bu ya, bisa dipahami? Itu adalah beberapa informasi yang diperoleh dari pertemuan langsung tatap muka, jadi berarti menerima informasi langsung dari sumbernya, Bu ya. Jadi terima kasih. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau memberikan tambahan atau mau menanggapi? Jawaban dari kelompok 1? Tidak. Sudah cukup? Ya. Berarti saya lanjutkan pembahasan dari kelompok kedua, yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WA Group, koran, dan lain-lain. Semuanya punya WhatsApp Group? Kalau sekarang saya yakin banyak yang punya, meskipun tidak semua, banyak yang punya. Nah, di WA Group itu isinya siapa saja Bu, biasanya? Ya, keluarga. Banyaknya itu dari keluarga, teman-teman, kerabat itu isinya Bu ya. Terus dari koran itu juga bisa menyampaikan informasi tentang kehamilan, tapi mungkin agak jarang. Jadi di sini jawaban dari kelompok 2 adalah ibu hamil tidak boleh makan makanan yang masih mentah. Contohnya apa Bu? Ya, contohnya daging, telur yang direbus kurang matang, itu daging yang dimasak kurang matang tidak boleh dimakan. Berarti harus dimasak dengan cukup matang. Iya. Kecuali mungkin kalau menurut pengalaman saya, telur itu diperbolehkan. Misalkan itu dimasak setengah matang. Ya. Tapi kalau sukanya matang juga tidak apa-apa. Kan malah sering Bu, jamu telurnya kan mentah. Ya. Kan juga tidak apa-apa sebetulnya. Ya. Tapi lebih baik tetap dimasak. Yang kedua, harus rutin memeriksakan kehamilan setiap bulan. Jadi hampir sama Bu ya jawaban tadi. Ya. Harus rutin memeriksakan kehamilan setiap bulan. Terus yang ketiga, harus ikut senam ibu hamil. Kira-kira dari mana Bu informasinya seperti ini? Dari WA. Yang bicara seperti ini biasanya siapa yang memerintahkan? Harus rutin ikut ibu senam ibu hamil. Kira-kira siapa?
teman-teman atau pemandu senamnya atau siapa? Atau dari bidannya? Ya dari bidan, Mungkin dari posyandu. jika memungkinkan itu maksudnya ya. Jadi tidak begitu diharuskan, tapi jika memungkinkan itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu untuk mempersiapkan proses kelahirannya nanti. Yang selanjutnya, tidak boleh kerja berat, nanti bisa menggugurkan janin. Mungkin kalau kerja berat untuk ibu hamil memang tidak dianjurkan, tapi kalau untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari diperbolehkan. Jadi mengerjakan seperlunya, kira-kira apa yang mampu dikerjakan. Yang penting ibu hamil tidak terlalu lelah, intinya seperti itu. Berarti untuk mengerjakan pekerjaan rumah, misalkan ibu hamil sudah capek, minta bantuan kepada siapa? Ada orang tua. Suaminya kemana? Ya kalau suaminya tidak ada di Mungkin rumah. suaminya kerja keluar Iya. kota, kan banyak biasanya ya. Kerja Iya. keluar kota mungkin sedang ke ladang, Iya. bisa minta bantuan kepada orang tua jika ada. Kadang kesel, orang enek sing wangi yo leren dhisik, giliran dhisik. Gitu Bu ya. Iya. Terus yang terakhir, ibu hamil apa ini Bu? Ibu hamil Sebaiknya makan hati ayam supaya lahir bibirnya merah. Anaknya maksudnya. iya. Kalau merah kenapa Bu? Apa bagus? Cantik. Ya cantik, kalau laki ya juga ganteng. Jadi suka gitu ya. Sebenarnya kan masalah Iya. suka dan tidak suka. Kalau Iya, mungkin kalau suka. bibirnya merah, ibu-ibu kan suka. Iya. Tapi apa pasti Bu? Kalau makan hati ayam pasti nanti bibirnya lahir akan berwarna merah. Ya kebanyakan iya. Kalau tidak makan, pucat gitu. Iya, kadang. Berarti ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi Oh iya. mungkin berdasarkan pengalaman ibu-ibu semua atau dari lingkungan mungkin seperti itu sama dulu ya. Iya. Tapi sepertinya ini salah satu anjuran yang ya dilaksanakan ya silahkan, misalkan tidak jadi tidak apa-apa. Iya. Karena saya yakin sebetulnya tidak ada pengaruhnya pada bagaimana rupa atau bentuk bayi yang akan lahir nanti. Tapi untuk kesehatan ibu hamil mungkin hati ayam itu baik. Itu ya. Ibu-ibu perlu mengetahui terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu posyandu, terus kelas ibu hamil, kelas P2K2 atau pertemuan kelompok bulanan itu ya biasanya bersama pendamping. Terus yang selanjutnya adalah kelas-kelas yang lainnya. Jadi contohnya tadi posyandu, mungkin selama ini posyandu kan yang hadir itu hanya balita untuk timbangan Bu ya. Itu bisa dihadiri oleh ibu hamil misalkan membutuhkan informasi dari petugas kesehatan, dari posyandu atau bidan desa. Jadi ya, jadi tidak perlu malu-malu datang ke posyandu. Wong hamil kok datang ke posyandu, mungkin ada yang bertanya seperti itu, tidak apa-apa. Karena ibu kan sudah tahu tujuannya, bukan untuk timbang berat badan. Karena sudah pasti berat, ibu kan hamil. Dan tujuannya adalah untuk mencari informasi kepada petugas kesehatan tentang kehamilan. Itu ya. Yang selanjutnya, penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Jadi kalau ada ibu yang hamil, misalkan ibu tetangga atau saudara atau kerabat, itu harus didukung. Jangan diejek Bu ya. Mungkin kandungannya kecil, mungkin ada yang tanya, mungkin nyeletuk di jalan, katanya hamil, mana kok nggak kelihatan, operasinya kecil. Itu sebaiknya dihindari Bu ya. Lebih baik didukung atau ditanya bagaimana kondisinya daripada bertanya seperti itu. Jangan-jangan nanti malah menimbulkan sakit hati. Kalau ibu-ibu sakit hati karena tekanan, depresi Bu ya, dikhawatirkan nanti akan mengganggu atau mempengaruhi kesehatan janinnya. Itu Bu ya. Jadi itu dihindari. Mungkin kehamilannya terlalu besar, mungkin hamilnya itu di usia terlalu muda, jangan disebutkan. Biarkan saja. Lebih baik menanyai bagaimana kondisinya. Terus nanti kalau anaknya laki-laki dinamai siapa, lebih baik seperti itu daripada kita membahas tentang permasalahan kehamilannya yang lain, karena itu bisa menimbulkan sakit hati tadi. Gitu Bu ya. Ada yang ditanyakan sebelum pertemuan saya akhiri? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk menutup kegiatan hari ini, ibu-ibu masih ingat yang sebelumnya kita pelajari, yang sudah kita terima, masih ingat? Bisa kita praktekkan? Bisa. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Terima kasih Bu ya. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Pertemuan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.